Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Pasti masih pada ngantuk ya pagi-pagi. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, hari ini jangan lupa dulu itu isi presensinya ya di LMS. Ada yang sudah mengisi? Sudah, Bu. Baik. Kalau gitu, mari kita masuk ke dalam materi hari ini ya. Izin share screen. Baik, hari ini masuk ke dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia tentang struktur teks biografi. Nah, kemarin udah ada bahasan sedikit ya tentang teks biografi. Nah, apa masih ada yang ingat teks biografi itu apa? Menceritakan riwayat hidup seseorang, Bu. Baik, betul, Novia. Nah, hari ini tuh lebih ke bahasannya tentang struktur dan kebahasaan tentang biografi, teks biografi. Nah, hari ini bakal saya jelaskan. Baik, kalau begitu, dimulai dari pengertian biografi, mau dibahas lagi ya sedikit. Pengertian biografi itu, teks biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Teks biografi hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Dan peran pentingnya kepada lingkungan teks biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak. Nah, di dalam teks biografi itu ada struktur teks biografi. Sebelumnya ada yang pernah tahu reorientasi peristiwa penting dan orientasi itu apa? Kalau orientasi pengenalan awal, Bu. Betul ya. Baik, kalau gitu kita bahas aja ya. Yang pertama, di struktur teks biografi itu ada 3, orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Yang pertama, orientasi merupakan bagian di mana menjelaskan tentang pengenalan tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Kalau yang kedua, peristiwa penting, yaitu peristiwa atau kejadian merupakan bagian yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, termasuk di dalamnya memuat tentang masalah yang pernah dihadapinya dalam mencapai tujuan serta cita-citanya. Hal-hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, dan mengharukan yang pernah dialami oleh tokoh juga diuraikan dalam bagian ini. Dan yang ketiga ada reorientasi, merupakan bagian penutup. Bagian ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan tersebut. Reorientasi bersifat opsional yang artinya pada bagian ini boleh ada atau tidak ada. Karena reorientasi itu pasti paling bawah ya, yaitu penutup. Nah, di sini bakal kita tampilin teks ya.
Nah, sebelumnya ada yang pernah baca biografinya B.J. Habibie belum? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu saya minta ada yang membacakan kembali ya. Saya minta Ana deh. Ana bacain teks ini ya. Baik, Bu. B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Prof. Dr. Andes Inggit Mulk Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negeri Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga, setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur, sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang susunan kedudukan DPR dan MPR. Sudah, Bu? Baik, bagus Ana. Terima kasih Ana. Sama-sama, Bu. Bentar ya, masih di teks biografi ini. Nah, tadi kan udah dijelasin di dalam teks biografi itu ada 3 struktur. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan kutipan dari 3 struktur itu nggak, kutipannya yang mana di dalam teks B.J. Habibie ini? Saya pengen Andika Jaka deh. Ya, Bu. Gimana, Bu? Andika Jaka, reorientasi 3 struktur itu di dalam teks biografinya B.J. Habibie itu yang mana aja kutipannya? Sebutkan. Yang reorientasi aja. Reorientasi peristiwa dan orientasi peristiwa dan reorientasi. Oh. Reorientasi itu yang B.J. Habibie adalah salah satu seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Bagian itu, Bu. Tuh, kalau yang peristiwa dan masalahnya itu kemasuknya yang mana? Yang Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Nah, itu, Bu. Betul, karena di dalam situ ada peristiwa dan masalahnya ya. Karena ya bapaknya meninggal dunia pada 3 September karena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Lalu kalau reorientasinya yang mana? Reorientasinya yang paragraf ketiga, Bu. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun.
Ya, betul. Karena reorientasi itu pasti di akhir ya, di penutup. Betul. Terima kasih banyak ya, Jaka. Ya, sama-sama Bu. Jaka di kameranya on cam dong. Lagi di mana ya, Jaka? Lagi sarapan Bu. Oh, baik. Kalau begitu gak apa-apa on cam aja. Ya, mohon yang belum on cam ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke materi lagi ya. Nah, di dalam teks biografi itu ada kebahasaan teks biografi juga. Ada 3. Yang pertama yaitu ada pronominal, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, ia, nya, mereka, kita, dan kami. Yang kedua ada pengacu dan hal yang diacu, yaitu alat kohesi yang baik karena dapat menghindari pengulangan kata yang sama terus-menerus. Dan yang ketiga ada konjungsi atau kata hubung yang berfungsi penghubung antara satu kata dengan kata lain dalam satu kalimat. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak tentang kebahasan teks biografi itu? Seperti apa? Belum, Bu. Baik, kalau gitu kita bahas aja ya. Unsur kebahasaan yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah teks biografi itu, entah di slide selanjutnya ya. Nah, yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau jamak. Yang kedua, kata kerja tindakan. Yang ketiga, kata deskriptif. Yang keempat, kata kerja pasif. Dan yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Yang keenam, menggunakan kata sambung, kata depan, dan nomina waktu. Menggunakan kata ganti orang pertama atau jamak, di mana penulis bertindak sebagai juru cerita secara objektif. Dan kata kerja tindakan itu digunakan untuk menjelaskan perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya seperti menulis, melakukan, berdagang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata deskriptif digunakan untuk memberikan informasi secara terperinci mengenai sifat tokoh. Contohnya, gigih, berani, kreatif, dan lain sebagainya. Kata kerja pasif ditujuan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, dicintai, diberi, dihormati. Dan menggunakan kata kerja mental digunakan sebagai gambaran peran tokoh. Dan yang terakhir, menggunakan kata sambung, kata depan, nomina waktu. Hal ini terkait dengan pola pengembangan teks yang bersifat kronologi konjungsi, merupakan kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Nah, selanjutnya, di sini ada cara mendata pokok isi teks biografi. Yang pertama ada membaca keseluruhan dari teks biografi. Yang kedua, mengamati setiap bagian atau struktur teks biografi. Dan yang ketiga, mendata pokok isi setiap struktur teks biografi. Selanjutnya, cara mendata ciri kebahasaan. Yang pertama, membaca keseluruhan dari teks biografi. Yang kedua, mengamati setiap bagian struktur teks biografi. Yang ketiga, mendata ciri kebahasaan setiap struktur teks biografi. Nah, sekarang kita ini lagi ya, ke teks lagi ya. Nah, di dalam
teks biografi B.J. Habibie itu pastinya pasti ada ciri kebahasaan ya. Betul tidak teman-teman? Anak-anak. Ya, Bu. Tuh. Nah, kalau begitu ada yang bisa menganalisis ciri kebahasaan dan pokok isi yang ada di dalam teks biografi ini? Saya mau coba, Bu. Baik, Lutfia, silakan yang mana? Pokok isinya dulu ya. Pokok isinya itu menjelaskan tentang kehidupan B.J. Habibie, mulai dari biografinya, terus perjalanan karirnya, mulai dari dia menjadi presiden sampai beliau menikah dengan istrinya yaitu Raden Ajeng Tuti Marini. Seperti itu, Bu. Betul. Itu kayak rangkuman dari teks biografi ini ya. Kalau ciri kebahasaannya yang mana, Lutfia? Ciri kebahasaannya itu pada paragraf pertama itu dia menjelaskan tentang memperkenalkan tentang data-data B.J. Habibie mulai dari nama dan gelar-gelarnya. Beliau dilahirkan di Parepare. Terus pada kata-katanya juga yang digunakan itu merujuk pada tokoh. Bahasa yang digunakan pada paragrafnya menunjukkan perjalanan hidupnya. Terus paragraf terakhir juga kata-katanya biasanya merupakan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang diperkenalkan. Gitu, Bu. Baik, betul Lutfia. Berarti Lutfia sudah mengerti ya apa itu ciri kebahasaan. Kalau yang lainnya, terima kasih ya sebelumnya Lutfia. Sama, Bu. Nah, yang lainnya apa sudah mengerti, apa belum? Ngerti, Bu. Baik, kalau begitu mengingat kembali jangan lupa mengisi kehadirannya teman-teman. Karena jam 9 itu sudah terakhir. Nanti tidak bisa lagi mengisi kehadiran. Baik, kalau begitu ada yang bertanya tentang kebahasaan teks biografi ini? Bu, izin bertanya. Baik, Kalau contoh kata kerja mental itu yang seperti apa ya, Bu? kata kerja mental itu masuknya ke dalam penggambaran peran tokohnya seperti dia peran tokohnya itu sebagai kayak gimana gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Amalia, apa yang lain sudah mengerti?
Maaf ya anak-anak tadi jaringannya tidak stabil. Untuk hari ini ada tugas ya di dalam LMS, nanti dicek aja di penugasan, dan kalau ada yang mau bertanya tinggal isi di forum ya. Jangan lupa mengisi presensi, mungkin cukup ya hari ini. Ya, Bu. Baik, kalau begitu, terima kasih ya anak-anak sudah semangat untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.